Shalom, selamat pagi. Ada beberapa watan yang kami sampaikan. Sebelumnya diberitahukan bahwa yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Samuel Prasetyo. Untuk itu atas yang disampaikan, terima kasih. Dan yang kedua adalah rapat majelis yang akan diadakan besok Selasa tanggal 5 Januari 2021 jam 19 di Gereja Elim Puspanjolo yang akan merapat Bapak Pendeta Nathanael Kriswanto. Untuk itu bagi jemaat yang berkepentingan dipersilakan untuk menghubungi majelisnya masing-masing. Dan ada wata tambahan khususnya untuk pertukaran doa pengurus KWD dan ketua blok 1 sampai 8 mengharap kehadiran pengurus komisi warga dewasa dan ketua blok 1 sampai 8 dalam kegiatan persekutuan doa yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 pukul 18, tempat di Gereja Elim Puspanjolo. Yang membawa firman adalah Pendeta Nathanael Kriswanto Emin. Dengan ketenangan, yang pertama bawa kado seharga 10.000 dan tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian, jemaat kasih untuk wata jemaat pada pagi ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan berkati. Selamat beribadah. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, hari ini gereja merayakan peristiwa penampakan atau manifestasi Yesus di tengah dunia ini, atau yang lebih dikenal dengan Hari Raya Epifani. Keteladanan dan semangat dari para Majusi Timur yang menghadapi tantangan dengan memilih untuk tetap menempuh perjalanan jauh, sehingga mereka dapat menyembah dan berbakti kepada Sang Raja Yesus Kristus. Apa yang kita baca pada saat ini akan menjadi perenungan kita dalam ibadah ini. Lewat ku
Saudara-saudara terkasih, sudah 3 hari lamanya kita memasuki hari di tahun baru 2021. Dan sebagaimana yang sering kita ingat, dan di mana Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada kita, agar kita mampu melaksanakan hukum kasih yang Tuhan ajarkan di dalam hidup kita. Sebagaimana hukum kasih yang dituliskan di dalam Injil Markus 12 ayat 29 sampai 31. Yang demikian bunyi firman-Nya. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari saudara, kita kembali bersatu di dalam doa, mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menghapus setiap dosa-dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, serta Engkau tidak pernah mengingat-ingat akan dosa kami. Kiranya kasih yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami ini tidak kami sia-siakan di dalam kehidupan kami yang baru, bahkan di tahun yang baru, anugerah penyertaan Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita diingatkan akan kasih Tuhan yang telah mengampuni setiap dosa-dosa kita, sehingga kita diberikan berita anugerah yang dituliskan di dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saudara-saudara terkasih, marilah bersama kita menyambut firman Tuhan
agar kehidupan kita hari lepas hari tidak lemah, namun selalu kokoh di dalam kasih penyertaan Tuhan Yesus. Mari kita sambut firman-Nya di dalam doa epiklesia. Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap hadirat Tuhan, mengucap syukur atas setiap hal yang telah kami lewati di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebagaimana di pagi hari ini, kami menyambut akan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus berjuang, bahkan terus berkarya di tengah tantangan dunia yang terus berubah, di tengah tantangan dunia yang terus memberikan dampak di dalam kehidupan kami. Kiranya kami mampu berkarya di ladang yang Tuhan berikan ini, yaitu di dunia yang kami tempati hingga hari ini. Berkati ya Tuhan firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12. Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12. Dengan judul perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau, Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat pagi bagi setiap saudara-saudara kita yang beribadah di rumah. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita bahkan di 3 hari kita memasuki tahun yang baru ini.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, walaupun tahun sudah berganti dan hari sudah berlalu, 3 hari lamanya, namun masih ada satu kata yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ada satu kata yang sering kali muncul, bahkan sering kali kita lakukan di dalam kehidupan kita, bahkan di hari-hari yang baru ini. Kata itu adalah mencari. Setiap orang dimanapun, baik yang beribadah di gedung gereja ini ataupun beribadah di rumah, pasti kalau kita membayangkan di dalam kehidupan manusiawi kita, di dalam kehidupan manusia kita, seringkali kita itu mencari. Contohnya, kita mencari, kalau lapar kita mencari makan. Browsing, ya, pakai aplikasi food. Atau kita haus, kita pun juga pergi mencari tempat yang bisa memberikan kelegaan ketika kita haus. Lalu mencari apa lagi? Mencari barang murah, maka kita melihat HP dan kita cari flash sale. Lalu mencari apa lagi, Bapak Ibu? Saya bingung mencari apa. Ya, kita juga bisa mencari air, mungkin kita juga mencari kerja, mencari orang yang kita anggap sebagai jodoh, atau mungkin kita juga bisa mencari jati diri. Namun kalau kita hayati, ternyata di dalam kehidupan kita disibukkan dengan mencari segala sesuatu yang memang kita cari. Akan tetapi terkadang kita lupa akan dua hal di dalam mencari. Yang pertama yaitu apa yang menjadi tujuan ketika kita mencari sesuatu. Tujuannya apa sih? Semuanya tadi kita mencari makan. Tujuannya apa? Apakah untuk mengenyangkan? Apakah untuk hanya makanan penutup itu apa bahasa Inggrisnya? Dessert, ya. Atau kita mencari makan hanya untuk difoto dan dibagikan? Atau kita mencari makan memang karena benar-benar kita lapar? Nah, itu hal pertama di mana tujuan dari mencari sesuatu itu terkadang kita lupa. Lalu yang kedua, tujuan setelah mendapat apa yang kita cari, itu juga terkadang kita lupa. Setelah kita mencari makan, kita mendapatkannya, lalu apa yang kita lakukan sebagai orang percaya? Apakah langsung makan, atau tadi langsung difoto dulu baru berdoa? Atau berdoa dulu baru makan? Atau dan lain sebagainya. Jadi dari dua hal ini terkadang kita melupakan tujuan dari hidup kita. Tujuan dari apa yang kita cari, sehingga kita hanya sekedar sibuk di dalam mencari dan mencari. Mencari air tujuannya untuk menyejukkan. Atau mungkin kita mencari orang yang kita kasihi, tujuannya untuk apa? Hanya sekedar melengkapi hidup. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan tujuan itu, kita lupa apa yang perlu kita lakukan. Biyen ora koyok ngene, biyen kok ngene dan lain sebagainya. Apa yang perlu dilakukan itulah di dalam mencari. Masalah mencari mengingatkan kita akan makna di dalam mencari, yaitu di dalam bacaan Injil di pagi hari ini. Sama-sama mencari, sama-sama di dalam kehidupan, ternyata dari dahulu banyak orang yang sudah mencari. Kita melihat orang Majus dari timur, dan di mana kita juga melihat Herodes yang sama-sama mencari di dalam hidupnya. Orang Majus saat itu sedang mencari seorang raja baru yang dari Yahudi yang baru dilahirkan. Seorang raja baru yang baru dilahirkan, yang mencari hingga sampai ke daerah Yerusalem. Herodes pun juga sama mencari anak itu, mencari anak yang disebut raja itu, dan mereka sama-sama mencari. Namun apa yang menjadi tujuan dari mencari sesuatu itu? Dan tujuan setelah mendapat, apa tujuan dari setelah mendapat itu, apa yang dilakukannya? Itu berbeda. Antara orang Majus dan Herodes berbeda. Orang Majus ketika ia mencari, tujuannya untuk tidak hanya membuktikan tentang bagaimana anak yang baru dilahirkan itu, raja yang baru dilahirkan itu, atau Mesias ini, bukan hanya sekadar untuk mencari saja, setelah mencari selesai, tidak. Namun jika kita melihat, ternyata orang Majus ini ketika ia mencari di dalam tujuannya, ia sudah mencari dengan sungguh.
Bahkan di dalam mencapai tujuan setelah mendapatkannya, kita dapat melihat dengan jelas di dalam bacaan kita di pagi hari ini. Di mana orang Majus saat ia mencari tujuannya, yaitu di mana ia mencari anak seorang raja Yahudi yang baru dilahirkan, mereka datang. Mereka datang tidak hanya sekedar mencari, namun di dalam ayat 2 dikatakan orang Majus itu, kami datang untuk menyembah Dia. Jadi di dalam mencari di sini orang Majus tidak hanya sekedar mencari kepuasan, tidak hanya sekedar mencari lalu mendapat ketemu sudah selesai, tidak. Namun yang mencengangkan di sini kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, ia datang untuk menyembah Dia, menyembah raja yang baru lahir itu. Padahal kita tahu orang Majus adalah orang yang pintar. Orang Majus adalah orang yang memiliki jabatan. Orang Majus bukan orang sembarangan, sehingga ia bisa melihat rasi-rasi bintang, ia bisa melihat apa yang perlu mereka lakukan. Bahkan bisa dikatakan mereka juga orang yang kaya dari timur. Sehingga apa yang mereka lakukan saat itu, mereka sungguh-sungguh ingin mencapai tujuan di dalam mencari raja yang baru lahir. Tidak hanya sekadar mencari dan menyembah, namun bagaimana tujuan setelah mendapat apa yang dicari. Tujuan setelah mendapat apa yang dicari, orang Majus di dalam ayat 11 dikatakan, ia tidak hanya sekadar mencari untuk kepuasannya. Namun ketika ia mencari, ia bersyukur setelah mendapat apa yang mereka cari. Berbeda dengan Herodes. Herodes mencari untuk kesenangannya. Ia takut kalau kedudukannya diambil, maka ia mencari raja yang baru dilahirkan, bahkan raja yang disebutkan lahir di tanah Bethlehem, di tanah Yudea, bahkan tertulis di kitab Nabi. Ia mencari dengan tujuan kepuasan hidupnya, yaitu menjadikan tujuannya itu untuk membunuh si anak yang baru lahir itu atau sang Mesias ini. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih? Bagaimana dengan kehidupan kita di mana saat ini kita masih disibukkan dengan tantangan-tantangan yang terus hadir di dalam hidup ini? Bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita memiliki tantangan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita? Bahkan tantangan yang sulit untuk kita lakukan, sulit untuk kita keluarkan di dalam kehidupan ini, apa yang perlu kita lakukan? Mari bersama kita belajar dari orang Majus ini, saudara-saudara. Orang Majus bukan orang Yahudi. Ia tidak percaya terhadap Mesias. Ia tidak percaya terhadap raja yang baru lahir, bahkan ia tidak percaya terhadap siapa itu Yesus. Namun apa yang mereka percaya adalah mereka melihat bintang yang bersinar dari timur. Ia yakin, dan di dalam keyakinan itu membuat mereka mencari. Dan di dalam pencarian itu bukan hanya pencarian yang bisa memuaskan kehidupannya. Karena mereka, jika dibilang secara duniawi mereka sudah terpenuhi. Mengapa mereka harus sibuk-sibuk berjalan begitu jauh lalu mempersiapkan persembahan? Tidak. Namun di dalam kehidupannya ia mencari sesuatu yang baru. Ia mencari sebuah tantangan sehingga walaupun tantangannya banyak, namun mereka tetap berkarya dalam hidup mereka. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Ketika kita mencari di dalam hidup ini, cari hal-hal, tentu kita akan mencari sesuatu yang mengenakkan dan mengasihkan bagi hidup kita. Kita sulit atau tidak mau mencari sebuah tantangan. Yang penting enak. Yang penting bisa memuaskan hidup kita di dalam mencari. Apakah hal ini bisa kita lakukan? Tentu bisa. Karena manusiawi kita sering melakukan hal itu. Mencari hal-hal yang bisa memuaskan kehidupan kita. Mencari hal-hal sesuatu yang bisa hanya untuk menenangkan hati kita. Banyak orang yang mencari Tuhan hingga sampai saat ini. Banyak orang yang mencari Yesus sehingga kesana kemari hanya untuk mencari di mana itu Yesus. Hanya untuk memuaskan hati kita. Hanya untuk memuaskan iman kita. Namun kita lupa akan tujuan dari mencari itu. Kita lupa akan apa yang menjadi sebuah
Hal yang perlu kita lakukan setelah kita mendapatkannya, sehingga kita lupa esensi dari mencari itu. Kita lupa esensi dari iman itu, sehingga kita hanya sibuk, bahkan di tahun yang baru ini kita hanya sibuk untuk mencari tentang berkat dari Tuhan. Sebagaimana di dalam kehidupan manusiawi kita pun juga terlalu sibuk dengan kehidupan duniawi kita. Sehingga di dalam mencari dan mencari, kita hanya mencari kepuasan hidup ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita belajar dari orang asing. Orang asing yang tidak percaya, yang saat itu belum percaya siapa itu Yesus, siapa itu Mesias. Namun di dalam pencariannya, ia mendapatkannya. Bahkan di dalam pencariannya, ia sudah mempersiapkan yang terbaik. Bagaimana dengan kita yang sudah percaya dengan Yesus, bahkan di 3 hari yang berjalan, bahkan di 7 hari yang 10 hari yang lalu kita merayakan Natal, kita bersuka cita. Namun kita saat ini disajikan setelah 3 hari, apakah kehidupan kita biasa-biasa saja? Mengapa kita tidak mencari sebuah tantangan yang baru, mencari sebuah tantangan yang betul-betul membuat kita terus berkarya, atau kita hanya hidup di zona nyaman? Atau kita hanya hidup di zona di depan layar? Atau kita hanya hidup di dalam kenyamanan saat ini karena kita duduk? Untuk itu, kembali lagi kita mengingat akan firman Tuhan ini. Kita belajar bersama. Jangan sampai kita termenung di dalam apa yang kita duduki saat ini, sehingga kita liar-liar ngantuk karena kita duduk. Itulah duduk, Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita harus bangkit, kita harus mencari sebuah tantangan yang baru. Bagaimana caranya agar kehidupan kita di dalam mencari Tuhan itu memiliki tujuan, dan tujuan itu menghasilkan sesuatu yang berharga. Kita belajar dari orang Majus yang berjuang di dalam hidupnya, yang dipenuhi dengan mencari dan mencari, tapi tidak pernah menyerah karena persoalan di dalam hidupnya. Kita bisa melakukannya karena kita yakin dan percaya akan Yesus. Bahkan kita sudah tahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita sudah sering mengatakan bahwa Tuhan selalu menggandeng tangan kita. Kita sering mengatakan Tuhan adalah gembala yang baik. Namun sudahkah kita mencari kebenaran itu? Sudahkah kita membuat iman kita percaya kepadanya? Orang Majus dapat percaya karena ia hidup di dalam tantangan hidupnya. Demikian pula dengan kita. Ketika kita mau mempercayai sesuatu, marilah bersama kita memiliki tantangan-tantangan itu dan berkaryalah di dalam tantangan hidup kita. Kiranya kasih dari Tuhan Yesus Kristus di tahun yang baru ini senantiasa memberi tantangan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi memiliki iman yang kendor, namun iman yang terus bersemangat karena tantangan-tantangan dalam hidup kita, sehingga kita mampu berkarya di dalam tantangan-tantangan itu. Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang mau berkarya dalam hidupnya. Amin. Kita satu sejenak. Satu cukup. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari secara bersama-sama dengan mengangkat tangan dan meletakkan di sebelah dada sebelah kiri, kita ucapkan pengakuan rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan. Yang terkasih, kita bersama bersatu di dalam doa syukur. Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa hadir dan menyertai kehidupan kami, di kesempatan pagi hari ini kami kembali mengucap syukur atas karya yang Tuhan berikan dalam hidup kami, di mana Tuhan terlebih dahulu mencari kami, sehingga Tuhan datang di dunia ini karena Tuhan mencari manusia ini. Manusia yang terus hidup di dalam dosa, bahkan keluputan di dalam iman. Namun Engkau senantiasa mencari kami, bahkan Engkau menebus kami di atas kayu salib karena kasih-Mu terhadap pencarian manusiawi kami. Terima kasih Bapa atas karya yang telah Engkau berikan dalam hidup kami, sehingga tantangan secara manusiawi yang Engkau berikan, Engkau saksikan di dalam iman percaya kami, dapat menjadikan kami untuk mau dan terus berjuang di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan, di tengah kehidupan yang serba sulit, di tengah kehidupan yang tidak mudah untuk kami pahami secara manusiawi. Namun tantangan demi tantangan ini menjadikan kami kuat akan iman percaya kami. Bahkan tantangan ini menjadikan kami terus mencari dan berkarya dalam hidup kami. Berkati Bapa apa yang telah kami cari dan kami dapatkan dalam hidup kami ini. Ketika dahulu kami mencari pasangan hidup dalam hidup kami, Engkau memberikannya. Bahkan Engkau ketika kami memohon kepadamu di dalam mencari anak buah hati, bahkan Engkau memberikan segala sesuatunya dengan baik. Kiranya di tengah pencarian yang sudah kami dapatkan ini, kami dapat terus berkarya dan berproses di dalam kehidupan berkeluarga kami. Ketika kami hidup bersama, apa yang menjadi tujuan kami di dalam pencarian kami di tengah keluarga ini, dapat kami lakukan di dalam rasa kasih sayang kami kepada pasangan hidup kami, bahkan anak-anak kami dan cucu pemberian Tuhan ini. Karena masih banyak di luar sana setiap saudara kami yang mencari apa yang menjadi sebuah kerinduan di dalam kehidupan berkeluarga, mencari akan kehidupan bersama dengan orang tua, mencari akan kehidupan di dalam cinta kasih-Nya antara satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan sertai di tengah pencarian kami ini, sehingga kami tidak hanya sekedar mencari yang memuaskan hidup kami, mencari yang memuaskan kehidupan bersama kami, namun kami mencari dengan segala iman percaya kami terhadap Tuhan Yesus. Berkati Bapa di tengah pencarian kami, berkati kami di tengah pencarian kami di era pandemi saat ini. Tantangan yang terus berubah menjadikan kami harus terus berkarya sekreatif mungkin di dalam kami meneruskan kehidupan kami di dunia ini, yaitu kebutuhan ekonomi kami, kebutuhan hal-hal pokok yang perlu kami lakukan ini. Kiranya Bapa sertai dan Bapa berkati, sehingga di tengah pencarian kami memberikan kecukupan kebutuhan ekonomi ini, Tuhan limpahkan dengan karya-karya yang luar biasa. Tuhan limpahkan di dalam pencarian kami, agar kami tidak hanya sekadar mencari apa yang dapat memberikan kami sebuah kelebihan, namun kami juga mendapatkan tujuan di mana kami pun juga mendapatkan keluarga yang baru di tengah pekerjaan kami, mendapat sahabat yang baru di tengah setiap usaha-usaha kami, bukan hanya mencari sebuah keuntungan atau mencari sebuah berkat yang banyak di dalam apa yang kami kerjakan, namun bagaimana kami mendapatkan tujuan kami, mendapatkan sahabat keluarga yang baru di tengah pekerjaan dan usaha kami. Itulah Bapa yang kiranya dapat kami perbaharui, apa yang dapat kami revolusikan di tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini. Kiranya kami dapat menjadi berkat, memperoleh keluarga yang baru, memperoleh sahabat yang baru di tengah pencarian kami, di kehidupan ekonomi kami. Bapa, pencarian kami dalam era pandemi ini begitu luar biasa.
hampir 1 tahun lamanya kami hidup bersama virus ini. Namun Bapa sertai dan Bapa berkati, sehingga setiap umat-Mu ternyata dapat saling membantu, sanggul sinangkul, saling menolong, bahkan saling menghargai di dalamnya. Kiranya di dalam tujuan kami untuk mencari sebuah kepercayaan di dalam kehidupan kesehatan kami, Tuhan limpahkan agar kami mampu memahami dan menyelidiki apa yang telah Tuhan nyatakan di dalam tantangan-tantangan berat ini, sehingga kami dapat menjadi umat-Mu yang terus yakin dan percaya di tengah pencarian kesehatan kami. Begitu berharganya hidup ini, begitu berharganya kesehatan yang kami miliki, sehingga kami tidak hanya sekedar disibukkan mencari akan hal-hal duniawi, namun kami juga merawat pemberian Tuhan, merawat tubuh yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami, sehingga kami mampu merawat tubuh ini dengan sebaik-baiknya karena tantangan yang ada, sehingga kami mampu berkarya untuk menjadikan imun dalam tubuh kami memperoleh kesehatan ketika kami nantinya akan mendapatkan sukacita yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan di dunia ini, di dalam era pandemi saat ini. Berkati Bapa dan kuatkanlah kami, agar kami mampu melewati tantangan-tantangan ini, sehingga kesehatan kami dapat terjaga. Bahkan Tuhan memberikan kehidupan kepada kami untuk berkarya di tengah pencarian kami di era pandemi ini. Sebagaimana kami yang saat ini beribadah di rumah, banyak hal yang kami cari karena kami kehilangan tidak dapat beribadah bersama di rumah ibadah-Mu ini. Namun apa yang kami cari bukan sesuatu hal yang memuaskan hati, namun bagaimana kami mencari agar kami mampu memahami dan mampu saling menghargai satu dengan yang lain di tengah pencarian kami memperoleh iman percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Bapa, berkatilah kami yang beribadah di rumah, agar kami mampu berkarya walaupun kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain. Kami mampu berkarya, saling mendoakan dan saling menguatkan, bahkan di tengah usia kami yang terus bertambah, di tengah usia adi yuswa kami, Tuhan tetap nyatakan karya-karya-Mu, karena kami mampu menghadapi tantangan-tantangan ini, sehingga kami memperoleh kesehatan, kami menjaga tubuh pemberian Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Terlebih ketika kami saat ini yang terbaring di dalam sakit penyakit, Bapa, kami tidak dapat menyebutkan pribadi lepas pribadi, namun kami yakin di dalam tangan kasih Tuhan, di dalam karya-Mu, bagi setiap orang yang mencari kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, pasti ia akan memperoleh kesembuhan di dalam iman percayanya. Setiap orang yang mencari setiap pemberian, bahkan kesembuhan di dalam proses penyembuhan ini, Tuhan pun juga akan melayakkannya di dalam tujuan pencarian kesehatan. Bapa, kami serahkan seutuhnya kehidupan dan karya-Mu di dalam tangan kasih Tuhan melalui Gereja Kristen Jawa Karangayu ini. Berkati Bapa setiap pelayanan kami, berkati pula setiap pemerintahan kami yang terus mencari solusi yang terbaik di era pandemi ini, mencari solusi di dalam tengah kepemimpinan yang terus berubah ini, agar setiap kepemimpinan yang baru ini, para pemimpin-pemimpin kami ini, mereka dapat memperoleh tantangan yang baru, sehingga mereka pun dapat berkarya di tengah tantangan di rakyat Indonesia ini. Bapa, kami serahkan seutuhnya kehidupan kami hari lepas hari, karena kami siap untuk menjadi umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang memperoleh tantangan. Karena kami mau terus berkarya dalam hidup kami, karena kami mencari di dalam iman percaya kami, sebagaimana kami yakin dan percaya akan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah sebelum kita mempersembahkan persembahan ini, kita dasari dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Marilah persembahan ini kita bawa dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi ini Tuhan kembali kami menghadap padamu, ucap syukur terima kasih kami panjatkan padamu, karena Tuhan telah memberikan keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah-limpah pada kami dari hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan, pada pagi ini kami mempersembahkan sebagian rezeki yang Tuhan berikan pada kami, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sucikan, semoga persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati, semoga persembahan ini dapat menjadikan kelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, banyak dosa dan kesalahan kami dalam berdoa, kiranya Tuhan mengampuni. Doa tidak sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ku mau berjalan dalam jurang selamat-Mu, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana jua
Saudara-saudara terkasih, marilah bersama kita terus mencari pencarian di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak perlu khawatir karena kita berjalan dengan Sang Juru Selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu marilah bersama kita berjalan seturut dengan berkat yang Tuhan berikan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, berkunjung Gusti tansah berkahi.